at-tawassulul mamnu'. Tawassul yang dilarang. Maknanya kalau dilarang perkara tersebut lam yathbut fi syara'. Tidak sabit perkara itu di dalam syara'. Atau dengan arti kata yang lain, di dalam syara' Al-Qur'an maupun Sunnah tidak menetapkan perkara ini termasuk perkara yang bisa digunakan untuk bertawassul. Hadza huwa ma'nal mamnu'. Seperti apa? Wa huwa du'aul amwat. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Wa talabul hajati minhum. Wa talabu dan meminta al hajati, kebutuhan-kebutuhan minhum dari mereka. Siapa mereka? Orang yang sudah mati. Kama huwa waqi'un al yaum. Kama sebagaimana huwa dia perkara tersebut meminta kepada orang yang sudah mati, tawassul kepada orang yang sudah mati, waqi'un terjadi al yaum pada hari ini. Wa huwa syirkun akbar, dan ini syirik besar. Kalau tawassul yang seperti ini termasuk tawassul yang apa? Syirkun akbar. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa tawassul yang seperti ini, tawassul yang berbentuk doaul amwat wa talabul hajati minhum, ini termasuk perkara yang mamnu'. Kata beliau, dikarenakan perkara ini satu, lam yathbut fi syara'. Tidak sabit dalam syara' bahwasanya perkara ini termasuk perkara yang bisa digunakan tawassul. Kemudian yang kedua, secara kauni bukan secara syara', perkara yang seperti ini tidak mungkin dijadikan tawassul, perkara yang bisa membantu dia. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Sudah putus amalannya. Jadi maknanya dia sudah tidak lagi bisa beramal. Bagaimana dia bisa membantu kamu? Ya, bagaimana dia bisa membantu? Sudah terputus amalan, sudah enggak waktu dia beramal lagi. Sehingga akhirnya meminta atau berdoa kepada orang yang sudah mati termasuk perkara yang mamnu, tawassul yang mamnu, tawassul yang dilarang di dalam asy-syara'. Wa talabul hajat, demikian pula meminta kebutuhan. Kaif bisa memberikan kebutuhannya dalam keadaan sudah enggak mendengar. Tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan apa-apa, bagaimana kamu minta? Cuman terkadang seseorang itu tertipu dikarenakan mungkin dia terkadang mendapatkan apa yang dia minta kepada kuburan. Kepada orang yang sudah mati. Misalkan dia nggak punya anak, kemudian minta kepada orang yang mati. Ya, orang yang sudah mati dalam kuburan meminta kepada mereka, qadarullah ma syafa'al, dia punya anak setelahnya. Akhirnya dia mengatakan, jadi memang perkara ini mujarab. Ya akhi, ingat, itu bukan karena itu perkara mujarab. Bukan dia yang masih membantu. Yang kau punya anak dan nggak punya anak itu semua Allah yang memberi. Adapun kalau seandainya kamu minta kepada orang yang sudah mati, kau ternyata punya anak, itu sebenarnya istidraj. Ya, istidraj bukan termasuk perkara yang diperbolehkan di dalam asy-syara'. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia terus diunduh. Biarkan Allah biarkan dia sehingga akhirnya semakin sesat, dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepadanya. Maka jangan sampai kita tertipu. Ya, kita gunakan akal sehat kita, karena nggak mungkin. Ya, karena tidak mungkin orang yang sudah mati kemudian bisa memberi bantuan. Orang yang sudah ada dalam kuburan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari makan belatung, dari makan ulat dan misalnya aja tidak mungkin, apalagi membantu kepada orang yang di luar kuburan. Allahul musta'an. Nas'alullah as-salama. Kita meminta keselamatan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari tawassul yang seperti ini. Kenapa dikatakan mamnu? Kata beliau, liqaulihi ta'ala, wala tad'u min dunillah. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Enggak bisa memberikan manfaat. Orang yang sudah mati tidak bisa memberikan manfaat. Wala yadhurruka, dan tidak bisa memberikan madarat kepadamu. Fa in fa'alta, maka jikalau engkau tetap melakukannya, fa innaka idzan, maka sesungguhnya engkau kalau begitu minadh dhalimin, termasuk dari orang-orang zalim. Ai minal musyrikin, termasuk orang yang berbuat syirik. Ya, termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.